Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan penulis gunung.id, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari bagaimana cara untuk membuat sebuah novel dengan happy sad ending. Jadi bukan hanya sad ending, namun juga happy sad ending. Nah, apa yang dimaksud dengan novel happy sad ending? Yang membawa kebahagiaan sekaligus juga membawa kesedihan dalam akhir cerita, pada akhir ceritanya. Apa yang dimaksud, bagaimana melakukan proses ini, bagaimana ini menjadi efektif, akan saya ajak teman-teman semua untuk membahasnya dalam video selengkapnya berikut ini. Yang pertama, kita masuk ke pengertian sad ending terlebih dahulu. Jika mengacu pada pengertian yang sederhana, maka cerita sad ending adalah cerita dengan akhir yang sedih, memilukan, atau menyayat hati. Namun, jika lebih dirincikan, maka pengertian sad ending atau happy ending lebih tepatnya dapat disampaikan dengan cara seperti ini. Novel sad ending adalah sebuah novel yang mengakhiri ceritanya dengan emosi yang negatif seperti sedih, kecewa, marah, patah hati, dan sebagainya. Artinya ketika kita berbicara tentang sad ending, itu tidak bisa hanya terpaku pada air mata. Sebuah cerita yang diakhiri dengan emosi sedih seperti kecewa, marah, patah hati, dan lain sebagainya, itu dapat dikategorikan sebagai sad ending. Sebaliknya, novel yang mengakhiri ceritanya dengan emosi yang positif seperti bahagia, ceria, kesenangan, kepuasan, dan lain sebagainya, itu masuk dalam novel happy ending. Jadi sesuatu yang berakhir dengan emosi yang positif adalah masuk dalam pengertian sebagai novel happy ending atau cerita yang happy ending. Lalu apa yang dimaksud dengan happy sad ending? Apa itu? Sebenarnya bagaimana mengakhiri cerita yang kemudian dapat dikategorikan sebagai happy sad ending. Ini mungkin sesuatu yang baru di Indonesia, atau teman-teman malah juga baru mendengar istilah ini. Nah, happy sad ending adalah memadukan antara emosi positif dan emosi negatif yang saling mengikat pada akhir cerita. Nah, misalnya ini dapat diartikan pula secara lebih mudah adalah bagaimana kesedihan pada akhir cerita menuntun pada kebahagiaan. Sebaliknya, bagaimana kebahagiaan yang ada di akhir cerita juga dapat menuntun pada kesedihan. Ini tentu saja menarik dan mungkin agak sedikit tidak mudah untuk dipahami pada awalnya. Cuman dicontoh nantinya teman-teman akan melihat bahwa mengaplikasikan ending dalam bentuk happy sad ending seperti ini lebih mudah sebenarnya dalam praktik menulisnya sendiri. Nah, bagaimana cara membuat novel happy sad ending atau novel yang memiliki akhir cerita yang bahagia sekaligus menuntun pada rasa sedih, yang memiliki akhir sedih tapi menuntun sekaligus pada rasa bahagia. Nah, bagaimana melakukannya? Apa yang harus dilakukan? Mari kita lihat. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat sebuah akhir cerita dengan happy sad ending adalah buat tokoh protagonis berhasil mencapai tujuannya tapi kehilangan sesuatu yang penting. Jadi, biarkan karakter utama cerita Anda mencapai apa yang menjadi tujuannya, namun juga merasa kehilangan pada saat yang bersamaan. Itu pengertiannya. Jadi, karakter cerita di sini mencapai apa yang ia inginkan. Ia bisa mendapatkan apa yang inginkan, tapi pada saat yang sama dia juga mengalami sesuatu kehilangan yang berarti. Nah, ini rasa kehilangannya itu bisa jadi sama besarnya dengan kebahagiaan atau tujuan yang ia capai nilainya. Nah, mari kita lihat contohnya untuk mempermudah memahaminya. Contoh,
Kamu menulis sebuah novel dengan tokoh protagonis yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan kedudukannya kembali sebagai raja di sebuah kerajaan yang direbut oleh pamannya sendiri. Nah, dalam upaya memperjuangkan tujuannya ini, tokoh utama protagonis dibantu oleh kekasihnya yang setia. Nah, bagaimana cara membuatnya cerita ini menjadi happy sad ending? Cara yang pertama adalah dengan membuat tujuan tokoh utama tercapai untuk menjadi raja. Akan tetapi, ia harus kehilangan kekasihnya sebagai harga dari keberhasilan tersebut. Nah, ini kan mudah sekali. Teman-teman bisa lihat bagaimana aplikasinya. Tokoh utama cerita kita berhasil mencapai tujuannya sebagai seorang raja, merebut kembali tahtanya. Tapi dalam perjalanan untuk mencapai tujuan ini, mencapai posisinya atau tahtanya kembali sebagai seorang raja, ia terpaksa kehilangan pendukung paling setianya, yakni kekasihnya. Kekasihnya bisa saja dibunuh oleh pamannya, diracuni atau apapun itu. Tapi dalam perjalanan untuk mencapai tujuannya sebagai seorang raja, tokoh protagonis terpaksa harus kehilangan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga bagi dirinya, yakni dalam konteks cerita ini adalah kekasihnya tersebut. Cara yang kedua untuk membuat novel happy sad ending adalah tokoh utama mengorbankan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Nah, artinya buat tokoh protagonis ceritamu terpaksa mengorbankan tujuannya demi mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi di sini kita mengaplikasikan sebuah cerita di mana tokoh cerita utama tidak mencapai tujuannya, bahkan mengorbankan tujuannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, ini mungkin agak sedikit memungkinkan, tapi mari kita lihat bagaimana cara mengaplikasikannya. Contoh, kita kembali kepada contoh kita pertama tadi. Anda misalnya membuat pada akhir cerita sang pangeran sebagai tokoh utama mengorbankan kesempatannya untuk mendapatkan tahta sebagai seorang raja demi untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya. Nah, tadi kita lihat kekasihnya meninggal dengan cara yang pertama. Dengan cara yang kedua, kalau teman-teman tidak ingin membuat kekasihnya terbunuh, nah, bagaimana caranya supaya ini tetap berakhir dengan novel happy sad ending? Ya, teman-teman bisa membuat si raja terpaksa mengorbankan tahtanya supaya kekasihnya bisa selamat. Nah, dalam hal ini tokoh utama kehilangan tujuannya yang penting, tahta dan kekuasaan tujuan utamanya, tapi mencapai tujuan yang lebih besar, yakni cintanya kepada kekasihnya. Nah, itu adalah cara yang kedua yang bisa juga teman-teman gunakan dalam membuat novel happy sad ending ini. Kemudian cara yang ketiga yang bisa teman-teman gunakan juga untuk membuat sebuah novel dengan happy sad ending adalah tokoh utama mengorbankan dirinya sendiri untuk mencapai kemenangan yang lebih berarti. Nah, di sini tokoh utama bahkan harus mengorbankan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, ini juga pada beberapa film biasanya langsung menyentuh emosi pembaca secara lebih kuat. Teman-teman bisa melihat contohnya misalnya pada film apa itu yang Iron Man yang mati untuk mengalahkan Thanos itu. Ia mengorbankan dirinya sendiri supaya tujuan utama mengalahkan kejahatan itu menjadi tercapai. Teman-temannya bisa selamat, dunia bisa selamat, ia kemudian mengorbankan dirinya sendiri. Nah, itu adalah salah satu cara mengaplikasikan teknik membuat happy sad ending seperti ini. Tapi bisa jika kita aplikasikan pada contoh kita yang pertama tadi, maka kira-kira ini bisa dilakukan seperti ini. Kamu dapat atau Anda dapat membuat akhir yang dramatis di mana tokoh protagonis mengalami kesulitan untuk mengalahkan pamannya yang telah merebut tahta kerajaan dari dirinya. Nah, kekuatan sang paman ini tidak tertandingi dan ia berlaku sangat kejam. Siapapun yang membantu tokoh utama akan dihukum mati. Kemudian Anda dapat membuat sebuah situasi di mana tokoh utama terjepit
di mana semua orang yang membelanya tertangkap dan akan dijatuhi hukuman mati. Nah, untuk menyelamatkan orang-orang yang membela dirinya, pada akhir cerita sang pangeran harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah, nanti ini teman-teman bisa tambahkan sendiri tentu saja. Misalnya sang pangeran ini sudah punya anak dengan kekasihnya, yang anak itu nanti akan dipersiapkan sebagai penerus tahtanya. Nah, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk mengalahkan sang paman yang merebut tahtanya. Kira-kira bisa dilakukan seperti itu lagi. Tapi intinya adalah di sini tokoh cerita mengorbankan dirinya sendiri, badannya sendiri, nyawanya sendiri, keselamatannya sendiri, dan dirinya sendiri secara harfiah untuk mencapai satu tujuan yang lebih besar. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian cara yang keempat untuk mencapai tujuan novel happy sad ending adalah buat tokoh utama gagal mencapai tujuannya, namun berhasil mencapai sesuatu yang lain. Nah, dalam akhir novel ini harus memberikan satu makna yang mendalam supaya dapat dirasakan pula oleh pembaca. Hal ini bermakna tujuan tersebut dapat berarti menjadi sesuatu yang membuat tokoh utama menjadi lebih bijaksana. Artinya gini, jadi ketika gagal tujuan utama yang dinarasikan di awal novel, yang dijadikan sebagai tujuan di dalam plot itu gagal dicapai, namun Anda sebagai penulisnya mampu membuat tokoh utama berhasil mencapai tujuan lain yang nilai tujuan ini jauh lebih besar, jauh lebih penting, ataupun jauh lebih berharga daripada tujuan utama tersebut. Nah, bagaimana kira-kira cara untuk mengaplikasikannya berdasarkan contoh yang sudah kita uraikan sebelumnya? Contohnya begini. Pada akhirnya sang pangeran terbuang itu tidak berhasil menjadi raja. Nah, ini kan tujuannya nggak tercapai. Ia tidak bisa jadi raja. Setelah berhasil mengalahkan pamannya yang jahat, tampuk pemerintahan ia serahkan pada anak si paman yang justru membela dirinya dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, sang pangeran sendiri memilih untuk mendirikan sebuah padepokan spiritual dan hidup damai bersama para pengikutnya di tempat yang baru. Nah, dengan ending seperti ini, Anda dapat melihat bahwa tujuan utama tokoh utama gagal diraih. Dia tidak bisa menjadi raja dalam cerita ini. Tetapi sesuatu yang lebih bermakna, cinta, persaudaraan, kasih sayang, spiritualisme, kedamaian jiwa, dan lain sebagainya bisa ia peroleh. Nah, itu adalah kira-kira bagaimana mengaplikasikannya, yakni dengan membuat tokoh utama gagal mencapai tujuannya, namun mencapai tujuan lain yang lebih berharga dan lebih bernilai. Kemudian cara yang terakhir untuk membuat novel happy sad ending adalah buat tokoh utama berhasil mencapai tujuannya, namun hanya sebagian. Jadi di sini tokoh utama cerita tidak mampu mencapai tujuannya secara utuh. Ada yang hilang dari tujuan itu. Nah, itu adalah salah satu caranya. Jadi biarkan tokoh utama mencapai tujuan, namun tidak sepenuhnya. Ada satu bagian penting dari keutuhan tujuan utama yang ikut hilang bersamaan dengan tercapainya tujuan tersebut. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya berdasarkan contoh di sebelumnya? Nah, contohnya begini. Sang pangeran berhasil menjadi raja, mengalahkan pamannya yang durhaka, dan kembali ke singgasana tujuannya. Akan tetapi dalam upaya memperjuangkan semua itu, salah satu daerah kekuasaannya yang paling istimewa justru hilang atau lepas dari tangannya. Nah, Anda bisa membuatnya lepas itu dengan berbagai cara dramatis. Tapi intinya adalah ketika tokoh utama berhasil mencapai tujuannya, ia tidak bisa lagi mendapatkan tujuan itu dalam kondisi yang utuh, dalam kondisi yang sempurna, dalam kondisi yang penuh. Ada bagian yang bernilai hilang dari tujuan tersebut. Nah, Anda bisa membuatnya atau menyesuaikan diri dengan tema cerita Anda masing-masing jika memilih cara yang kelima ini sebagai teknis untuk membuat novel happy sad ending. Nah, itu adalah
14 cara yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah cerita dengan novel happy sad ending. Nah, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.